Oke. Nah, sambil Anda buka modulnya ya. Sambil Anda buka modulnya. Sudah terlihat ya? Share screen saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, ini tadi saya sudah sempat buat rangkaian sesuai dengan modul. Nah, di modul kan saya sudah menuliskan keyword-keyword yang bisa Anda gunakan untuk memilih komponen ya. Seperti dioda, itu kan diode. Kemudian resistor, itu kan sudah Anda lakukan pada praktikum kemarin gitu ya. Kemudian ada kapasitor, kemudian ini saklar itu keywordnya adalah switch ya. Kemudian untuk sumber arus AC itu Anda gunakan keyword ini ya, V sign ya. Jadi ini diketikkan saja di kotak dialog devices itu, nanti akan muncul ini, Anda klik saja. Nah, kemudian dirangkai seperti ini ya. Ini ada ground-nya. Ground bisa Anda dapatkan di bagian terminal ini ya. Nanti bisa dipandu oleh asisten. Nah, sekarang kita pakai osiloskop. Nah, kemudian kalau sudah dirangkai, jangan lupa untuk nilai-nilai komponennya disesuaikan dengan yang ada di modul ya. Untuk R misalnya kita menggunakan 3 kilo ohm, kemudian kapasitornya 5 mikrofarad, kemudian yang diubah lagi adalah yang ini ya. Yang ini amplitudenya diubah 10, kemudian frekuensinya 50 Hz dan yang lainnya biarkan di volt. Nah, kalau sudah dirangkai seperti ini, kemudian look ini kita play. Pertama, kan di situ ada dua rangkaian. Yang pertama adalah penyiaran setengah gelombang tanpa filter. Kalau tanpa filter berarti posisinya ini saklarnya itu terbuka. Ya, saklarnya terbuka, tidak nyambung ke kapasitor. Nah, kita akan dapatkan seperti ini ya. Ini biar lebih kelihatan. Ini aja. Ya. Mendapatkan sinyal seperti ini ya. Nah, yang atas ini merupakan input ya. Kalau Anda lihat di sini ya, Anda lihat di sini bahwa channel A itu nyambung ke titik ini. Titik ini kan dia satu titik dengan bagian sumber tegangannya ya. Sedangkan channel B itu adalah tegangan setelah melalui dioda ya. Jadi yang sini itu input, yang bagian bawah sini adalah outputnya untuk penyiaran tanpa filter. Sekarang saya stop dulu simulasinya. Nah, kalau misalnya dihubungkan, ya, dihubungkan saklarnya di on kan, nyambung dengan kapasitor, kita play lagi, akan seperti apa? Nah, saya sudah pernah menyinggung belum ya di kelas ini ya, ada filter kapasitor. Nanti saya bukakan modulnya deh, saya jelaskan sedikit ya. Nah, ini Anda bisa ubah kalau di sini kan nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini Anda bisa ubah. Nah, jadi kalau perdinya bisa diubah sehingga nanti kelihatan. Yang sini tetap input, yang sini adalah output dengan filter. Nah, ya. Jadi kita punya dua, ada tanpa filter, ada dengan filter. Ya, kalau tanpa filter tadi yang pertama dengan filter seperti ini. Terdapat perbedaan bentuk sinyalnya, ya. Oke, stop ya. Nah, sekarang saya bukakan modulnya. Nah,
Kemarin saya sudah sempat menjelaskan belum sih di kelas mengenai filter kapasitor sedikit? Nyinggung waktu itu? Nyinggung sudah saya bahas belum? Lupa ya? Atau sudah? Bella, mau jawab? Belum. Belum ya? Ya, berarti saya jelaskan sedikit di sini ya, sebelum Anda nanti memulai. Nah, kalau penyiar setengah gelombang sudah pasti saya jelaskan ya, sudah jelas ya, sudah lakukan analisis juga. Nah, sekarang ketika kita melakukan penyiarahan sinyal, gitu, kan kita dapat penyiaran setengah gelombang, outputnya kan begini, ya, naik, terus kemudian nanti turun, 0, terus naik lagi, turun 0. Nah, agar sinyal yang dihasilkan itu lebih stabil gitu ya, nggak naik turun sekali, maka digunakan filter kapasitor di sini ya. Kita menggunakan kapasitor. Jadi ketika naik gitu ya, ini kan sinyal setengah gelombangnya nih, yang ini ya. Ketika naik itu kapasitornya akan terisi ya. Nah, kalau turun, pas turun ini ya, turun, ini kan berarti tegangan inputnya ya, tegangan inputnya kan turun sampai 0 gitu kan, nggak punya tegangan. Nah, tegangan yang dipakai adalah dari kapasitornya. Jadi kapasitornya itu ada pengkosongan gitu ya, atau discharges ya. Jadi ada pengkosongan gitu, kemudian naik lagi. Jadi dia nggak sampai bawah ya, nggak sampai 0 gitu. Nah, sehingga didapat apa ya, sinyal yang lebih nggak lebih apa ya, lebih smooth gitu ya dibandingkan dengan sinyal yang ini gitu. Nah, ini disebut dengan ripple ya, atau riak. Nah, sebetulnya penjelasannya itu saja ya, tambahan sedikit saja dari yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang pengambilan datanya bagaimana? Pengambilan datanya. Jadi tidak ada variasi data di sini, hanya saya minta Anda untuk merangkai-rangkaian tadi dan melihat perbedaannya ya, sinyalnya itu bedanya itu apa sih dengan dan tanpa filter, bedanya itu apa. Nah, sekarang ke tabel ya, Anda bisa coret-coret sendiri ya. Nah, bisa coret-coret sendiri. Nah, tegangan barrier dioda ini nggak perlu. Jadi ini dihilangkan saja nanti. Kemudian kita, saya kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus 7, 8. Yang pertama, tegangan peak to peak ya, dari input. Ini bisa dihitung dari channel A. Ya. Kemudian tegangan maksimum output bisa kita dapat dari channel B. Tuh. Kemudian VRMS atau tegangan efektif dari inputnya. Ini bisa dihitung sendiri. Ya. Kemudian VDC output. Ya, ini juga bisa dihitung. Kan sudah diajarkan kan kemarin di teori. Harusnya bisa. Kemudian tegangan ripple. Peak to peak, tegangan ripple. VR ya. Itu ini tanpa filter ya. Ini tanpa filter. Nah, yang VR itu bisa didapat dari channel B dengan filter. Oke. Kalau RPP-nya sudah Anda ketahui, maka tegangan ripple efektif itu juga bisa diketahui. Anda bisa hitung sendiri. Terus habis itu VDC dengan filter. Nah, ini yang agak tricky di sini. Ini dihitung. Dihitung gimana? Di atas sudah ada persamaannya, ya. Ya. Makasih ya. Sebentar ya, sebentar. Gimana?
Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi cari apa itu? Saya DC. Ya. Tegangan DC, output setelah difilter. Ya, persamaannya kan ini. Anda bisa menggunakan persamaan ini. Ya. Nah, tapi yang harus diperhatikan ya, V maksimum di sini adalah V maksimum output gitu ya. Ketika dia tanpa filter. Paham ya? Jadi V maksimum yang di sini itu adalah V maksimum output tanpa filter. Kalau Anda lihat di sini V maksimumnya ini dari sini ke sini. Ya. Dari sini ke sini ini kan V maksimum tanpa filter. Kelihatan kan ya kursor saya? Nah, kayak gitu. Itu untuk yang VDC ya, VDC difilter dengan menggunakan kapasitor. Yang terakhir apa sih? Faktor ripple ya. Faktor ripple juga sepertinya sudah ada nih. Ini ya, faktor ripple-nya sudah ada. Sudah jadi. Simpel sekali kan? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sambil jalan. Halo. Ini tidak ada yang bersuara ini. Suara saya kedengeran nggak ini? Dengeran, Bu. Ya. Kayak sejauh ini oke ya. Jadi yang didapat data dari simulasi itu 3 nih, 1, 2, sama 5 nih, ya, tanpa filter dan dengan filter. Kemudian Anda bisa lakukan perhitungan. Gitu. Coba ya dijalankan simulasinya. Ini saya stop dulu. Nanti didampingi dengan asisten. Kayaknya kalau asisten tuh lebih nyaman kalau saya nggak ada ya. Tapi ya saya juga nggak apa-apa. Saya standby di WhatsApp kalau misalnya Anda ada pertanyaan atau apa. Tapi intinya praktikum ini itu sudah saya jelaskan tadi barusan ya. Saya harap Anda menangkap poin-poinnya sehingga nanti tidak perlu banyak bertanya ke saya ataupun ke asisten ya. Tinggal dijalankan saja. Di modul step by step-nya sebetulnya sudah saya tuliskan ya, hanya saja mungkin beberapa masih ada yang bingung. Nah, itu ketika masuk ke tabel, ini tegangan yang ini tuh tegangan yang mana sih, Bu? Ya, tegangan output ripple itu yang mana kayak gitu. Nah, jadi saya tekankan penjelasannya di situ sebetulnya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan bisa dimulai praktikumnya. Ini nanti saya jadikan salah satu Miftah. Kenapa Miftah? Bu, izin bertanya, Bu. Yang dikumpulkan nanti laporan sementara dulu, Bu. Iya, selalu laporan sementara. Miftah, udah bisa menuliskan laporan akhir di akhir pembelajaran namanya? Oh, belum, Bu. Ya gitu, laporan sementara saja. Isinya tabel yang ada di modul itu. Ya. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Ini salah satu saya jadikan host ya. Yang terlihat di sini, Fadil, Mas Fadil, saya jadikan host ya. Hadir nggak nih Fadil? Fadilanesa deh. Fadil tuh panggilannya siapa nih Fadil? Kalau Fadilanesa? Fadilanesa itu Fadil kan dipanggilnya? Atau Dilan itu, Bu. Dilan. Terus yang ada suaranya Mas Yusuf ya Mas Yusuf aja yang tak jadiin. Host Bella kenapa Bel? Ibu, untuk deadline laporan sementaranya sampai jam berapa ya, Ibu? Laporan ini tuh sebetulnya praktikumnya gampang ya. Harusnya di akhir pembelajaran itu sudah bisa dikumpulkan sebetulnya ya. Hanya merangkai, kemudian dilihat, saklarnya di-on-kan, dilihat, selesai. Tapi kalau misalnya mau gimana? Mau minta keringanan kapan? Besok? Besok juga boleh, Bu. Makin lama, makin lama makin senang lah ya. Oke, besok ya.
hari Baik, ini. Ibu. Ya, tapi semuanya nyoba loh hari ini. Semuanya harus nyoba hari ini. Baik, Pokoknya Bu. saya menerima pertanyaan itu hari ini terkait dengan rangkaian, ya. Oke. Besoknya jam berapa, Bu? Besoknya jam 12 siang ya. Bu, terima kasih. Oke. Bu, saya boleh izin bertanya, Bu? Ya, Jovan. Itu yang kan tadi yang saya tanyakan yang ini, Bu, yang dengan filter, Bu, yang PRRMS. Itu nggak ada di modul itu, belum ada ini, Bu, belum ada rumusnya kayaknya, Bu. Oh ya, jadi ini Mas siapa? Mas Yusuf ya? Nantinya ya. Iya, Bu. Oke, jadi VRMS itu sebetulnya V efektif ya. Ketika kita punya tegangan peak to peak ya, peak to peaknya ada, berarti kita bisa menentukan apa namanya V efektifnya gitu. Ya, untuk mahasiswa yang lain sudah tahu kan, tidak perlu ya asisten nanti coba nggak usah diterangkan, nggak apa-apa deh. Yang penting memandu saja ya. Kalau Anda tahu tegangan peak to peak, Anda harusnya bisa menghitung tegangan efektifnya ya. Ingat kan? Kalau tidak ingat, dibuka lagi materinya di ARL. Gitu ya. Yang lain? Oke? Oke, good. Silahkan bisa dimulai. Kalau tidak ada yang ditanyakan bisa dimulai. Untuk merangkai atau mau dipandu oleh siapa silahkan. Ya, saya izin live dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa Anda tanyakan via grup ataupun japri ke saya. Ya, silakan saya serahkan ke asisten. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Oke, sebelumnya di sini saya akan membersamai teman-teman untuk praktikum penyearah setengah gelombang tanpa filter dan dengan filter. Silahkan kita ini buka prosesnya dahulu. Saya izin share screen ya. Oke, apakah udah tertampil? Sudah, Kak. Ya, Kak. Oke. Jadi pada praktikum kali ini kita membutuhkan yang pertama itu ada resistor itu 3000, kemudian ada dioda, ada kapasitor, ada osiloskop dan juga switch atau saklar. Kita pilih di komponen mode, kemudian kita klik yang P. Kita cari dengan keywordnya yaitu res. Oke, kemudian yang kedua itu ada kapasitor, kita tulis saja cap. Kemudian yang ketiga itu ada dioda. Oke, kemudian ada sumber tegangan yaitu kita pakai besin itu sumbernya AC, keywordnya besin. Dan yang terakhir itu switch. Kecepatan nggak ya aku ngomongnya? Kalau kecepatan nanti bisa bilang ya. Oke, kita rangkai dulu ya. Besin kita taruh di root sheet-nya. Kalian bisa lihat di modulnya ya.
Kemudian kita tambahkan osiloskop. Yang A itu kita masukkan di input, yang B-nya kita masukkan di output atau setelah dioda. Kemudian jangan lupa kita tambahkan ground. Oke, Kak izin bertanya, ya. untuk yang kotak itu nyarinya di mana ya Kak? Yang kotaknya itu carinya di ini loh. Kelihatan nggak Di di gambar kayak ada jarumnya itu, kayak VU meter. yang kiloskop ya Kak ya? Ya, Makasih Kak. oke. Terus kita ganti resistornya dengan cara klik dua ya, klik 2 kali. Kita ganti seperti spesifikasinya yaitu 3 kilo ohm. Kemudian untuk kapasitornya sendiri itu 50 itu 50 mikrofarad. Kak untuk groundnya di sebelah mana ya Kak? Untuk groundnya sendiri di bawah. Terserah mau di kiri atau kanan itu terserah. Nyarinya Kak. Oh nyarinya. Nyari. Oh maaf. Ini loh yang apa ini namanya? Terminal mode. Makasih Kak. Oke. Kemudian VC-nya kita sesuaikan ya. Amplitudonya itu 10 dan frekuensinya kita pakai 50 sesuai dengan modul. Oke, apakah udah semua? Belum Kak. Maaf, Mas. Tadi nyarinya apa aja ya? Oke, nyarinya tadi ini yang di sebelah kiri itu ada kapasitor, dioda, flash, switch, sama pesin. Oh iya, untuk Alia yang sel itu nggak usah ya. Kita pakai pesin. Kalau yang sel itu biasanya tegangan DC sih. Kita pakai tegangan AC. Kak kalau mau ngehapus yang untuk nyambungin tuh kayak gimana sih Kak?
Oke, tak contohin ya. Yang pertama kita klik ini loh. Misal aku mau hapus yang ini, kita klik, terus kita kalau udah merah kan, kita delete aja di keyboard. Hapus sambungan kan, atau komponen. Kok nggak bisa ya Kak? Kalau diklik malah nambah lagi. Oh, itu kamu klik kanan dulu. Klik kanan dulu, terus semisal aku ambil ini kan, ini. Terus, aduh, terus aku klik lagi kan, nambah lagi kan. Terus kamu klik kanan dulu. Terus kamu ganti yang tadi kan pakai komponen mode, kamu ganti yang atas select mode. Kita tunggu sampai ini ya 13.40 ya. Nggak ada yang kayak gitu, Mas. Apanya? Crown. Oh, groundnya, cari yang di bawahnya. Kan kamu pakai yang subscribe mode itu yang bawahnya, yang terminal mode. Oke, Mas. Terima kasih. Oke. Kak, izin tanya, caranya ngubah besarannya gimana ya, Kak? Maksudnya itunya kayak yang 3.000-nya itu loh, Kak, R1 kan 3.000. Nah, caranya tuh ngubahnya gimana, Kak? Itu kamu klik komponennya 2 kali. Oh, iya, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Kak, kalau diklik 2 kali itu kan munculnya string R1. Terus ngubah yang 3K-nya kayak gimana ya, Kak? Oh, kamu kliknya udah 2 kali belum? Udah. Tapi munculnya yang pengubahan dari nama R1. Oh, kamu kliknya yang R1 ya. Kamu kliknya yang bawah coba yang 3.000. Yang diklik 2 kali. Makasih, Kak. Oke. Yang diubah apa aja, Mas? Yang diubah itu resistor. Itu diubah ke 3.000. Terus kapasitor 50 mikrofarad. Sama resistnya itu kamu ubah amplitudonya itu 10, terus frekuensinya 50 Hz. Kak, caranya ngubah amplitude gimana, Kak? Kamu klik resinnya 2 kali. Klik apa, Kak? Maaf. Resin. Iya, Kak. Terus, oh, itu ada Terus kan keluar ada amplitudo, ada frekuensi. Itu diganti aja. Yang lainnya tetap default. Oke, Kak. Makasih. Oke.
Kalau yang kapasitor gimana, Kak? Gantinya atau gimana? Iya, gantinya. Diklik yang 50 UV, klik 2 kali. Terus diganti aja 50 UV mikrofarad. Oke, makasih, Kak. Oke. Kak tadi nyari saklarnya di mana ya, Kak? Itu nganu biasa di eh ini di mode apa namanya? Komponen mode terus P, terus cari aja keywordnya switch. Kok nggak bisa ya, Kak? Ya bisa Kalau kok. misalkan mau tadi kan udah tak pencet di apa yang lain gitu kan. Mau tak balikin ke yang awal tadi itu tuh gimana sih, Kak? Yang masih sel itu loh, Kak. Oh tadi kamu pencet ini mungkin pencet yang mau cari osiloskop. Iya, Kemudian kamu pencet yang di bawahnya ada bawahnya kayak panah itu loh, ada komponen mode itu kamu pencet. untuk yang saklarnya itu yang kap, Kak? Atau yang switch ya? Iya yang switch. Kalau vision itu yang diubah amplitudonya 10 terus frekuensinya 50. 10 tok apa 50 10K, Mas? 10 tok. Oke, 10. Mas. Mas kalau mau geser gimana ya, Mas? Geser apa? Geser itu saklar. Oh, dipencet aja. Geser atau oh nganu ya? Gini ya. Punya aku tampil Geser. nggak? Punya aku tampil nggak? Tampil. Oke. Itu kamu klik 2 kali. Bentar. Kamu klik 2 kali. Nggak bisa ya? Kalau nggak kamu ini, kamu kotakin dulu, terus kamu pindah. Kalau bisa. Dikotain gimana, Mas? Kamu pencet dulu yang paling atas, yang selection mode. Udah. Terus kamu klik 2 kali biar tampil kotak. Yang mau dipindah aja. Terus kamu pas, itu tinggal dipindah. Nggak bisa, Kak. Aku klik 2 kali malah saklarnya nutup buka.
Gimana? Aku klik Terus gitu. 2 kali. Sakunya nutup buka. Diklik 2 kali gimana? Kurang jelas ya? Tak klik 2 kali kan. Itu Ya. sakarnya cuma nutup buka. Oh, itu kamu di ini dulu di luar saklar. Jangan pas saklarnya. Udah bisa belum? Bentar, Kak. Maaf Kak, tadi yang diganti 50 sama 10 apanya ya? Yang diganti 10 itu amplitudenya, yang 50 itu frekuensinya. Oh iya, makasih Kak. Itu gimana ya Kak caranya ganti? Caranya ganti apa? Ganti versinya. Nah, iya. Itu kamu klik 2 kali versinya. Yang gambar itu gambar apa namanya? Kayak arus AC itu. Klik 2 kali. Itu nanti muncul edit komponennya. Oke Kak, makasih. Mas izin bertanya. Iya. Tadi yang diganti yang diganti 50 sama 10 nggak pakai satuan ya, Mas? Nggak pakai. Oke, Mas, makasih. Oke. Kak, ini kan dari saklar mau tak sambungin ke yang UV itu. Tapi tuh nggak bisa. Dipencet tuh nggak bisa. Malah penyambungnya tuh nyambung terus gitu. Mungkin itu kedekatan sih. Disambungin ini kan pakai kabel kan. Terus kayak gimana? Lah ini ngikutin terus yang apa kayak kabelnya tuh ngikutin anak panahnya terus. Diklik kanan dulu. Terus misal gini ya. Aku mau buat kan ikutin terus oh. Nah, itu klik kanan aja. Kak mau tanya Kak, Ya, gimana? kok ini punya saya nggak bisa ya Kak? Apanya Mas saja nggak bisa? Tuh Kak Faza. Kok ketawa Kak? Aku nanya serius Kak. Apanya Mas saja nggak bisa? Outputnya kayak itu kalau nggak keluar. Output. Outputnya kan kita belum run.
Ini mungkin rangkaiannya udah semua ya. Kalau udah kita lanjut ke cara pencarian datanya. Seperti tadi yang dibilangin Bu Binaka, itu kalau sakarnya kita buka, itu dia berarti tanpa filter. Kemudian untuk sakarnya ditutup, itu dia dengan filter. Jadi kapasitor itu gunanya sebagai filter di rangkaian ini. Untuk yang pertama kan tanpa filter. Jadi untuk kita bisa dapetin hasilnya gelombang tadi dari osiloskop itu kita klik yang pojok kiri bawah itu kayak tanda panah, kita klik, kita run play. Bentar ya. Kemudian mencari gelombang kan. Kemudian kalau misal kita ada di posisi ini, kita jangan di X ya. Kalau di X nanti kita harus buat rangkaian baru. Kalau nggak buat rangkaian baru, nggak muncul lagi. Untuk mempermudahnya mungkin yang channel C-nya kita off-kan, kemudian channel D-nya juga kita off-kan, agar mudah. Untuk yang kuning sendiri kan dari A itu kan input, terus yang B itu output dari rangkaiannya setelah diudah. Untuk memperbanyak gelombangnya kita bisa pakai yang kiri bawah sendiri. Kemudian untuk posisinya sendiri tergantung pada channelnya ya. Kalau channel A, posisinya A bisa kita paskan juga. Biar nanti mempermudah kalian untuk mencari VPP-nya, peak to peak-nya. Oh ya, untuk misal kalian ingin mencocokkan data kalian, itu kalian bisa pakai kursor. Jadi nanti ada tampilan gini. Tampilannya. Kalau mau pakai itu loh, kalau misalnya kalian mau mencocokkan data kalian benar atau enggaknya. Juga kalian juga bisa manual hitung dari ini div-nya atau kotaknya. Oh ya, dia silahkan. Izin tanya, itu cara nyatuinnya gimana, Kak? Cara apa? Play? Nyatuinnya itu loh yang gelombangnya. Nyatuin gelombangnya kamu posisi ya. Kalau misalkan kamu pakai yang A itu input. Pakai yang channel A, yang position, itu bisa kalian tarik atas bawah. Yang B juga bisa. Nambilin kayak gitu gimana, Kak? Oh iya, Kak, makasih. Oh iya, kalau nampilinnya pakai ini loh, pakai yang run yang kiri bawah sendiri, itu di play aja. Kursornya nggak kelihatan. Kursornya nggak kelihatan. Iya, kursornya di sebelah mana ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Tak perbarui share screen-nya dulu ya. Udah, Kak, udah kelihatan sekarang. Oh ya. Terus nanti kalau udah selesai, itu kalian klik yang ini ya, yang stop simulation ya. Jangan diklik yang X. Kalau yang X nanti hilang. Jadi kalian play lagi itu nggak muncul osiloskopnya. Jadi harus buat rangkaian baru. Kak, tempat saya setiap di run kok langsung keluar aplikasinya ya? Coba kamu buat ulang bisa nggak? Sebentar Kak, saya coba dulu. Jadi kamu run itu mental gitu ya aplikasinya. Iya Kak, Itu langsung keluar gitu langsung aja. keluar. Untuk rangkaiannya bener nggak? Udah bener Kak. Mungkin dicoba lagi ya. Kalau yang sering kutemuin tuh kalau keluar itu, kalau punya aku biasanya udah di run lama itu baru keluar. Biasanya gitu. Kalau enggak rangkaianku salah langsung keluar. Dicoba lagi ya. Baik Kak.
Kak tadi munculinnya kayak gimana? Tadi belum kelihatan yang waktu munculin. Munculinnya tuh yang kiri bawah pojok. Yang kayak itu loh, kayak kita ngeplay video itu loh. Yang paling kiri sendiri. Maaf Kak, punya saya kok Iya. gelombangnya nggak ada ya Kak ya. Cuma garis lurus. Cuma garis lurus. Iya, Oh iya, PC-nya udah kamu ganti belum? Amplitude sama itu frekuensinya. udah yang 50 sama 40 itu toh Kak. 10 sama 50. 10. Amplitudenya 10, frekuensinya 50. Oh iya ya Kak. Iya dia gimana? Nah, itu yang ada garisnya itu gimana ya, Kak? Gimana? Garis tegak itu loh, Kak. Garis tegak. Biar ada garis tegak. Biar ada ini tulisannya kah? Gimana, Kak? Biar ada tulisannya ini loh. Iya. Itu pakai yang Biar kursor. ada garisnya. Gimana? Iya, Kak. Yang itu. Itu pakai yang kursor itu dipencet aja. Ada kan kursor yang di sebelah kirinya channel A. Kan ada auto, one shot, terus yang bawah sendiri kursor. Itu kalau mau pakai loh. Kalau nggak pakai dihitung manual juga boleh. Cuma itu kalau kalian mau ngecek data kalian pas atau enggak itu. Tapi nggak ada tulisannya, Kak. Nggak ada Coba, tulisan. udah dipaskan ke Kayak- ini, ke gelombangnya. Garisnya yang muncul cuma satu, Kak. Garis apa Garis ya? tegaknya. Garis tegaknya, Kak. Garis tegak. Coba ini aku lihat kameramu, dilihatin rangkaiannya dong. Ya, Kak. Sebentar. Itu di beda-beda tempat. Iya. Kak, tempat saya di RAN tetap keluar terus ya, Kak. Kak, gini doang. Iya, itu udah bener kok. Udah benar. Iya. Terus nggak ada tulisannya tapi, Kak. Nggak ada apanya? Nggak ada tulisannya yang kayak besarnya berapa. Oh, Nggak kayak itu punyanya Kakak. kan kamu pencet dulu kursornya, terus kamu di klik aja di gelombangnya. Itu cuma ini kok, cuma nyocokin data kok. Kalau kalian nggak pakai juga nggak apa-apa. Hitungnya pakai manual. Oh iya, Kak. Makasih. Oke. Kak, izin bertanya. Kak, izin bertanya. Ya. Punya saya kok gelombangnya jadi kecil-kecil ya, Kak? Itu kamu gedein yang ini loh, yang out per div-nya itu loh. Yang mana, Kak? Yang kayak buat muter radio itu loh. Yang channel A kamu ubah ke atas. Yang channel A? Mana sih? Oh, yang channel A. Mana Yang yang terminal diubah, Kak? A kamu terminal A kamu bisa ini nggak, bisa lihat rangkaiannya nggak? Coba kita lihat dulu. Gimana? Coba aku lihat rangkaianmu. Gimana, Kak? Coba aku lihat rangkaianmu. Dengeran nggak? Oh iya. Bisa. Kelihatan nggak, Kak? Enggak ya. Punya aku ini hitam ya, hitam merah.
Ya, Udah lihat belum Kak? ketutupan tangan deh. Udah kelihatan. Ketutupan tangan sih. Udah belum? Nggak kelihatan. Itu kamu switch aja kameranya. Ganti yang belakang. Tapi aku tadi host. Ada kau siap. Maaf Kak, punya saya masih garis lurus. Ya gimana? Gimana? Punya saya gelombangnya masih garis lurus. Nggak ada gelombangnya. Itu amplitudenya ini belum? Sudah kamu ganti Udah. sama. Oke, aku coba lihat rangkaiannya. Ya. Bentar. Mungkin coba tak ini ya, tak atur ulang dulu share screen-nya biar Mas izin bertanya. iya ya. Kok punya saya gelombangnya yang biru itu bawahnya tuh nggak lurus, tapi bukit-bukit semua. Bukit lurus gitu kan? Bukit semua. Coba bisa share screen ya. Yang Amalian ya. Iya bener kok gitu. Kok Punya Mas kok itu lurus. coba lihat ini rangkaian. Rangkaian. Di stop ya, jangan di Close Mas. stop. Stop. Yang bawah. Ini. Izin nanya. Yang salah nggak? Itu R-nya 3000 ya. R-nya kenapa? R-nya 3000 kan? 3000 ya? Iya, terus kapasitornya 50 mikrofarad. Kalau yang VC-nya lihat coba VC. Yang mana Vesin? VC, iya. Udah bener Kebalik ya? nggak? Ini. Enggak bener. Terus ini ground-nya coba ground-nya di ini. Ground. Ini coba di kiri, dipindah ke kiri. Dihapus dulu. Ke bawah aja. Itu kayaknya ground-nya belum nyambung ya. Oh. Dihapus. Dibawain Terus? aja. Dikasih tambahan tuh sambungan ke bawah. Kamu tambah ground terus kamu kasih sambungan. Tadi kayaknya belum nyambung ground-nya. Ground. Kak, tempat saya. Iya bener, benar Mas. Mas. Gini Mas. Padiran. Benar nyambung. Mas.
tadi. Coba Diran bisa nggak? Udah kan? Berarti tadi benar. Tadi yang lain gimana yang lain? Sih Mas. Oke. Dia. Kak, tempat saya Diran masih keluar aplikasi terus ya. Itu kayaknya coba aku lihat ini komponenmu dulu. Bisa share screen nggak Om? Kalau nggak di foto atau di ini di video aja. Kayak gitu Kak rangkaiannya. Kayak gimana? Ini aku belum tampil ya. Kayak gini Kak. Udah bener sih. Tapi bawahnya tuh ada tulisannya gini. Kalau Diran nanti keluar. Kalau yang kemarin pas Dioda itu kamu pas di run itu keluar nggak? Enggak Kak. Enggak. Coba buat file anyar, file baru. Laptopnya itu mungkin. Iya kalau nggak laptopnya ini. Coba di restart dulu itu laptopnya, bersihin sampahnya dulu coba. Oh iya Kak, terima kasih. Kak, mau tanya, itu gelombangnya nggak harus 5 ya, Kak? Apa harus 5? Enggak harus. Ini Satu kok juga nggak apa-apa. Itu kan kita cuma cari PPP-nya, kita nggak cari kalau apa misal itu. Gimana? kalau misalkan mau ngehapus, kan kalau dipencet yang bukitnya itu kan muncul angkanya sama garis-garisnya, Kak. Iya, Itu kalau mau ngehapus itu gimana sih, Kak? kamu stop aja terus kamu run lagi. Kalau nyetopnya gimana? Eh, Soalnya gerak ini, itu garisnya ikut gerak. oh itu kamu tunggu aja sampai ini sampai dia diam. Ya kalau nggak di pause bisa.
Kak, punya saya kok gelombangnya nggak kayak gitu ya? Gelombangnya tuh kayak contohnya Kayak gimana? ya jauh-jauh gitu loh. Jadi yang terlihat itu cuman ada satu gelombang gitu, 1,5-an lah. Kan kalau punya kakak itu kan ada banyak tuh ya. Ini yang paling kiri bawah. Kamu ini aja. Kalau mau nambah. Yang ini bukan? Oh, gitu ya. Sebentar, Kak. Mas mau tanya, Iya. tinggi rendahnya gelombang sama banyaknya gelombang itu mempengaruhi enggak? Apanya? Banyaknya gelombang ini ya? Tinggi rendahnya gelombang sama banyaknya gelombang itu tuh mempengaruhi enggak? Soalnya kan punya masnya tadi tinggi-tinggi, punya saya pendek-pendek. Itu tergantung perspektifnya yang kayak itu loh, kayak putaran radio itu loh. Itu nanti yang dipakai itu. Lah ya, makasih Mas. Oke. Kalau ini nanti yang dipakai cuma tingginya gelombang. Kalau banyaknya gelombang enggak. Ini sambil saya jelasin aja ya. Itu kan tadi ada pengambilan data yang ini kan yang tanpa filter. Itu tadi ada PPP in, itu berarti yang kuning. Yang kuning itu kan input ya. Itu kalian kalau mungkin kalian susah ngitung kotaknya, kalian posisikan dulu ini sampai ini loh, sampai menyentuh kotak yang bawah atau yang atas biar kalian lebih mudah. Misal kalau punya saya kan berapa ya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Jadi 10 kotak kan. Sedangkan di punya saya itu di posisi volt per div-nya itu di 2 volt. Jadi setiap satu kotak itu berarti 2 volt. Jadi tadi kan 10 kotak. Jadi VP-nya kalau punya saya itu 10 kalikan 2. Jadi ada 20 volt. Kemudian ada lagi Vmax kan, Vmax output. Itu berarti yang B, gelombang B. Atau itu kan output. Kalian lebih mudah lagi kalau di pasien yang bawah. Terus hitung aja 1, 2, 3, 4, 4 lebih sekitar 4,6-an lah. 4,6 berarti ini kan punya saya juga yang gelombang kedua itu 2 volt per div kan. Jadi dikalikan 2. Jadi 4,8 kalikan 2 9,6 volt. Jadi Vmax outputnya 9,6 kalau punya saya loh. Terus kemudian kita cari VDC juga kan, VDC output itu pakai rumusnya tadi ada rumus X maksimal dibagi B atau sama dengan 0,318 Vmax atau sama dengan 0,45 VRMS. Jadi nanti carinya VDC-nya itu kan tadi Vmax-nya udah ketemu. Itu tinggal Vmax-nya itu kan tadi 9,6 punya saya. Kemudian VDC-nya itu tinggal dibagi aja sama 3,18 berarti. VDC. Ini nih, kalau saya tadi nyobanya pakai ini, pakai Vmax dibagi B. Jadi kan tadi 9,6 dibagi 3,14. Ketemunya sekitar 3 berapa gitu. Paham nggak? Maaf Mas, saya masih kurang paham. Ya mungkin Ya, Mas. nanti Boleh gimana? pelan-pelan nggak jelasinnya? Oh ya, saya ulangin ya. Dari awalnya dulu sambil lihat di modul itu kan yang pertama kita yang log aktivitas itu kan cari VPP in. Jadi kan VPP input atau plot peak per peak, peak per peak.
input. Itu kan jadi kita hitung kotak yang vertikal atau banyaknya kotak vertikal dikalikan div. Itu kan punya saya tadi yang input ini ada 10 kotak dari bawah sampai atas 10 kotak. Terus volt per div-nya benda saya itu 2. Jadi kan tadi 10 berarti kalikan 2. Jadi 20 volt. Sampai situ paham? Itu yang dihitung dari ujung yang garis yang kuning itu ya, Mas? Iya, dari ujung yang paling bawah sampai paling atas. Iya, nanti ini tergantung gelombang kalian juga loh. Kalian kalau pakai yang semisal kalian pakai 1 volt tuh tidak kelihatan tuh. Pakai 5 kan kecil. Bisa juga 5 dikalikan ini 4 ya. 4 kalikan 5 berarti 20. Sama aja. Tapi kalian juga lihat volt per div-nya berapa. Mas, cara apa ngeliatin angkanya tuh gimana, Mas? Oh ini yang kiri yang dari channel A itu kan ada auto, one shot sama kursor. Yang kursornya kamu klik. Nah, masih kok skalanya 2, tapi kok otaknya ale. Ini gimana? Patah-patah bener. Ini kalau emang susah bacanya kayak yang kedua ini kan susah kan. Itu kalian bisa pakai yang kursor tadi. Kalau yang ini kan tadi kelihatan 10, kelihatan banget. Terus kan tadi hasilnya 20 kan. Kalau yang ini kan min 10 sampai 10 juga hasilnya 20 kan. Itu juga bisa digunain cuma buat mastiin aja hitungan kalian itu pas atau enggak gitu. Kalau ini kan 6,50 sama 280 jadi sekitar 9,1 kan. 9,1 volt. Kalau di perhitungan juga 1, 2, 3, 4 sekitar 9 lebih kalau ini. 9 lebih 6-an kayak. Untuk yang PPP sama VMAX ada yang mau tanyain enggak? Kalau udah ketemu PPP sama VMAX nanti yang lainnya kayak VDC terus PRMS itu bisa dicari. Ya, Rizka gimana? Mas, untuk yang VMAX itu kan naiknya ada 4 kotak lebih. Nah, lebihnya itu dikira-kira atau gimana? Dia dikira-kira aja. Soalnya ini juga nggak ada kayak CRO biasanya. Kalau di lab itu ada kayak
garis-garis itu loh. Jadi bisa kelihatan, kalau ini nggak ada. Jadi kira-kira aja. Mas izin bertanya. Ya, Tadi nyari tegangan peak to peak-nya, ngitungnya dari lembah ke puncak ya? iya dari lembaga puncak. Kan di sini udah tak hitung 10 kotak. Terus berarti 10 volt gitu. Enggak, kamu lihat dulu volt per div-nya berapa. Hah? Yang di channel A, yang kayak putaran radio, itu kamu gambarnya tuh pas di mana itu? Panahnya. Di angka 1, angka 2, angka 5, atau 0,5. Angka 2, Mas. Nah, berarti itu kamu kalikan 2. Oh. Oke, Mas. Makasih. Oke. Mas izin bertanya, itu ngitung kotaknya tuh dari bawah ke atas atau gimana, Mas? Iya, dari bawah ke atas. Atau ke atas ke bawah juga boleh. Dari kuning-kuning itu, dari yang kuning ini, apa? Gelombang kuning. Dari gelombang kuning paling bawah kan, Iya. terus naik ke atas sampai yang paling atas. Oh. Terus dikaliin sama yang Dikaliin sama yang kayak putaran itu. Itu yang channel arahnya ke mana? di Yang angka 5 aku. yang ke-5, ya berarti dikalikan Iya. 5. Berapa kotak kalikan 5. Terus itu ketemu apanya, Mas? Itu ketemu PPP-in. Ketemu apa? PPP-in. PPP-in. Ya, input. Kasih, Mas. Oke. Kalau itu
Mas mau tanya, terus nyari Vmax out-nya gimana ya, Mas? Untuk Vmax outputnya itu yang gelombang B. Sama juga cari dari bawah sampai atas. Yang berarti dikali yang B, Mas. Iya, dikali yang B. Berarti kotaknya juga sama. Punyaku kan yang input kan 4 dikali 5 karena di channel A-nya 5. Terus itu sama. Tapi cuman beda di channel B gitu, Mas. Iya, tapi itu kotaknya sama, Bu. Yang apa? Yang Vmax out. Yang B kotaknya sama yang C, Bu. Jumlah kotaknya beda kan? Kotaknya tadi katanya hitungin dari gelombang yang kuning. Enggak, kalau yang B pakai yang B. Pakai yang biru. Iya, pakai yang biru. Pakai yang biru berarti oh yang Kak, izin bertanya, Kak. Ya. Yang dengan filter itu saklanya udah kurva yang outputnya itu, outputnya masih sama dengan yang tanpa filter. Kira-kira salahnya di mana ya, Kak? Coba dulu ya. Coba aku lihat rangkaianmu. Tapi saklarnya udah udah ditutup. Sudah, Kak. Seperti ini kan, Kak? Bener ini. Tapi outputnya masih seperti ini. Coba di stop terus kamu run lagi. Baik, Kak. terus kalau nyari VRMS-nya gimana, Kak? Untuk VRMS-nya tadi kan udah dikasih rumus ya. VDC sama dengan Vmax per P sama dengan 0,318 Vmax sama dengan 0,45 VRMS. Jadi kamu cari VDC dulu, terus nanti baru cari VRMS. Kak, bisa ulangin nggak, Kak? Oh ya, ini nanti sampai jam 14.40 ya. Mungkin nanti kalau masih banyak pertanyaannya bisa PC teman-teman asistensi yang lainnya. Atau saya. Kalau tadi kan udah ketemu PPP sama Vmax. Itu kalau dicari di rumus nanti ketemu semua kok. Terus yang PP yang dengan apa? Dengan filter atau tertutup tadi yang kapasitornya. Itu kan tadi kata Bu Pinaka, VRPP-nya tuh pakai yang B. Terus VDC-nya pakai yang dirumus di modul. Gimana, Kak, untuk yang pick to pick VRPP-nya tadi gimana, Kak?
Kalau yang VRPP itu kalau di modul kan ada juga rumus Vmax per frekuensi kalikan RL kalikan kapasitor. Atau kalau tadi yang dikatakan Bu Pitaka tadi, atau sama dengan yang B ini, yang yang gelombang B. Tapi kalau nyari yang di gelombang penyearah setengah gelombang dengan filter itu sama atau ada perubahan Kak untuk itunya, gelombang-gelombangnya? Iya, izin menjawab ya untuk VRP-nya nanti misalnya sama, cuma nanti kalau misalnya bedanya itu yang dengan filter itu nanti gelombang keluaran yang itu yang channel B. Nah itu bentuknya beda kayak gitu. Jadi otomatis nanti juga mempengaruhi ini apa nilai dari tegangan keluarannya seperti itu. Iya, kalau di modul kan udah ada VRPP ya. Itu kan pakai rumus itu kalau nanti kalian masih bingung juga bisa cari di literasi lainnya.
Itu yang berarti yang VRMS yang tanpa ini ya, tanpa kapasitor ya. Ya itu tadi kalau di modul kan udah ada juga rumusnya PDC Pmax per Pi sama dengan 0,328 Vmax sama dengan 0,47 VRMS. Jadi nanti bisa diutak-atik ya. Nanti kan udah dapat PDC-nya juga. Di modul ada kan? Izin bertanya, Mas. Iya. Untuk hasil frekuensi harus dihitung, Mas. Frekuensi yang dihitung dari apa sih Bi? Oke, hasil frekuensi yang dihitung tuh hasilnya beda sama data frekuensi yang dimasukin tadi. Tadi kan frekuensinya 50 ya. Iya. Kalau beda itu bener apa enggak? Frekuensi yang apa nih? Kamu hitung ini, Boh? Hitung periode atau gimana? Iya, kalau hitung periode itu kan dari kotak dari lembah ke lembah ya. Iya. Nah, itu aku hitung 10 kotak. Terus dikali skalanya 2. Ya, Itu kamu nyari apa? Nyari frekuensi? nyari apa? Apa? Periodenya dulu. VPP. Kalau periode nggak usah dicari kan? Oke, Mas. Oke. Yang dicari yang ini aja yang diharapkan sama Bu Pinaka. Ya, udah 14.40 ya. Aku akhiri. Kurang lebihnya dari aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Jangan lupa laporan sementara sama kalau ada apa-apa nanti bisa chat yang kemarin dikasih Mbak Fadilan nomornya ya. Oke, semangat.